Teman-teman yang terkasih, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran agama Katolik pada kesempatan ini. Pada kesempatan ini, sekali lagi, saya akan memberikan rangkuman singkat berkaitan dengan materi-materi pembelajaran yang sudah kita pelajari beberapa minggu terakhir ini. Kita akan bahas tentang sakramen-sakramen yang ada dalam tradisi Gereja Katolik. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa Gereja Katolik mengakui ada 7 sakramen. Tetapi dalam pembelajaran hari ini, saya akan memfokuskan pada 3 sakramen yang secara khusus kita pelajari pada term ini, yaitu tentang sakramen baptis, yang kedua sakramen tobat, dan yang ketiga adalah sakramen ekaristi. Sekali lagi, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini yaitu mengenal sakramen baptis, sakramen tobat, dan sakramen ekaristi. Kita akan secara singkat mengenal kembali, mereview kembali materi-materi yang sebenarnya sudah kita pelajari pada pelajaran-pelajaran sebelumnya. Sakramen adalah tanda kehadiran Allah. Allah hadir secara nyata dan tersembunyi. Sekali lagi saya akan jelaskan ini. Allah hadir secara nyata itu dalam bentuk sakramen. Jadi dalam bentuk materi sakramen. Contoh, dalam sakramen baptis, materinya sakramen berupa air, minyak krisma, lilin, kain putih. Jadi Allah hadir dalam bentuk materi-materi sakramen tersebut. Sedangkan Allah hadir secara tersembunyi, Allah hadir melalui pengalaman-pengalaman kita, pengalaman kebahagiaan, pengalaman sukacita. Contoh, ketika seseorang yang tengah atau sudah menerima sakramen tobat, dia akan mengalami sukacita, mengalami kedamaian, mengalami ketenangan, karena ia merasa dosanya telah diampuni Tuhan. Kebahagiaan yang ada dalam dirinya, tanda bahwa Allah hadir di dalam dirinya. Berarti Allah hadir secara tersembunyi, yang kelihatan dari pengalaman-pengalaman yang ia tunjukkan itu sendiri. Jadi sudah bisa membedakan antara Allah hadir secara nyata dan tersembunyi. Yang pertama kita akan bahas sakramen baptis. Sakramen baptis merupakan sakramen yang paling pertama dalam tradisi Gereja Katolik. Seseorang tidak akan bisa menerima sakramen-sakramen yang lain kalau belum menerima sakramen baptis. Sekali lagi, sakramen baptis merupakan syarat bagi siapapun untuk menjadi anggota gereja dan anak Allah. Dengan demikian, sakramen baptis merupakan pintu masuk untuk menerima sakramen-sakramen yang lain. Seseorang tidak mungkin akan menerima sakramen tobat kalau ia belum menerima sakramen baptis. Jadi sekali lagi, pintu utama untuk menerima sakramen lain adalah sakramen baptis. Dan dalam sakramen baptis, kita akan berjumpa dengan beberapa materi sakramen sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, seperti air, minyak krisma, lilin, kain putih, kalimat trinitas. Semua itu mempunyai makna masing-masing, dan tentu teman-teman sudah mengetahui itu karena sudah dijelaskan berkali-kali. Yang kedua, sakramen tobat. Sakramen tobat itu berfungsi untuk memperbaiki relasi antara Allah dan manusia yang rusak karena dosa. Ketika manusia dipenuhi oleh dosa, perbuatan salah, sering menyakiti orang lain, atau bahkan mengecewakan Tuhan, sakramen tobat menjadi sarana untuk memulihkan relasi Allah dan manusia yang hancur karena dosa. Jadi sekali lagi, ketika kita berhadapan dengan persoalan dosa berat, dosa ringan yang kita lakukan kepada Allah dan kepada sesama, sakramen tobat ini menjadi sarana untuk membersihkan diri kita. Yang ketiga, sakramen ekaristi. Dengan menerima sakramen ekaristi, kita terlibat dalam karya perutusan Yesus di dunia. Sekaligus kita mengenang peristiwa perjamuan malam terakhir Yesus dan murid-muridnya. Pengalaman perjamuan malam terakhir Yesus dan murid-muridnya kita kenang kembali dalam perayaan ekaristi. Yesus hadir kembali dalam rupa roti dan anggur. Roti yang memberikan kehidupan, anggur yang melambangkan darah Kristus memberikan keselamatan kepada kita.
Dengan demikian, kita dipanggil untuk menjadi roti, menjadi makanan dalam tanda kutip yang bisa memberikan kehidupan bagi orang lain melalui perkataan dan perbuatan kita. Melalui sakramen Ekaristi, kita memperoleh karya keselamatan dari Allah, karena anggur yang melumbangkan darah Kristus memberikan keselamatan kepada kita, kepada kehidupan kita. Nah teman-teman, ini sedikit rangkuman singkat berkaitan dengan 3 sakramen: sakramen baptis, sakramen tobat, sakramen Ekaristi. Masih banyak lagi sakramen-sakramen yang lain yang perlu kita bahas, tetapi untuk bagian ini kita fokus kepada 3 sakramen tersebut. Semoga memperkaya pengetahuan kita tentang sakramen dan tentunya membantu kita untuk semakin mantap dalam mempersiapkan diri mengikuti ujian PTS.